Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam acara penyampaian kisah orang-orang saleh yang terdahulu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dengan mempelajari kisah orang-orang saleh kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang berharga dari kisah-kisah tersebut. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kisah yang kita sampaikan kemarin bagaimana perjalanan sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya Khalid bin Walid, di mana ketika beliau memimpin peperangan menghadapi orang-orang Romawi yang ketika berperang sambil diajak dialog dengan panglima Romawi, yang akhirnya orang Romawi tersebut atau panglimanya masuk Islam, dan sehingga ketika berperang pun masuk dalam barisannya. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang besar, bahwa semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mengutus Khalid bin Walid yang diutus untuk ke Mekah, di mana untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ada Uzza, Lata, dan yang lainnya dihancurkan sampai Khalid mengatakan, "Ya Uzza, sekarang engkau diingkari dan tidak disucikan lagi. Aku melihat Allah telah menghinakanmu." Dihancurkan, dihancurkan sambil mengatakan, "Hai Uzza, kau sudah tidak disucikan lagi. Kau sudah diingkari oleh banyak manusia karena Allah memerintahkan untuk mengingkari engkau." Itulah kondisi daripada Khalid bin Walid ketika beliau menghancurkan Uzza atau patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Terus bagaimana tanggapan daripada Umar bin Khattab, di mana beliau menyampaikan bahwasanya keberadaan Khalid bin Walid, kecerdasan dan seterusnya, beliau itu sangat sedih ketika meninggal. Di mana sewaktu ia meninggal dunia, Umar menangis sejadi-jadinya. Menangis karena apa coba? Ketika meninggal, menangis karena dia tidak bisa memberikan kesempatan lagi kepada Khalid bin Walid untuk menjadi pemimpin, menjadi komandan. Coba tahu enggak kemarin alasannya kenapa tiba-tiba Khalifah Umar bin Khattab menghentikan ketika lagi perang berkecamuk, bahkan dikirim surat kepada Khalid bin Walid untuk berhenti dari peperangannya atau berhenti dari kepemimpinannya. Komandannya diganti kepada siapa? Ubadah bin Samit. Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah yang jadi pemimpin. Nah, kenapa? Karena agar
orang-orang tidak fanatik. Orang-orang tidak fanatik kepada Khalid bin Walid, maka Umar menggantikan. Maka di sini dikisahkan bahwa sewaktu ia meninggal dunia, Umar menangis jadi-jadinya. Kemudian orang-orang mengetahuinya bahwa Umar menangis bukan hanya karena kehilangan Khalid semata, melainkan menangis lenyapnya kesempatan untuk mengangkatnya kembali memegang pucuk pimpinan tentara Islam. Sesudah berkurangnya kefanatikan manusia yang berlebihan kepadanya. Karena sebetulnya cukup lama Umar bertekad memulihkan kepemimpinannya itu dan menjernihkan sebab-sebab pemberhentiannya. Kalau tidaklah maut datang menjemput pahlawan besar itu untuk bersegera pulang ke tempat kembalinya di surga. Adapun sekarang, bukankah memang waktu bagi dia untuk beristirahat? Harus dikembalikan semuanya. Bukankah Khalid bin Walid ini meninggal waktu untuk beristirahat untuk beliau? Karena beliau adalah orang yang selalu sibuk, bahkan selalu menyiapkan untuk berperang dan kehidupannya untuk berperang, menghadapi musuh-musuh. Bahkan dengan kata-kata orang yang tidak pernah tidur dan tidak membiarkan orang lain tidur. Artinya dia terus sibuk menyiapkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau ketika meninggal, yaitu Umar bin Khattab ketika Khalid bin Walid meninggal, rasanya hilang kesempatan untuk memberikan kepemimpinan lagi kepadanya. Ia sendiri seandainya dibolehkan memilih, tentu akan memilih agar Allah menambah usianya agar dapat meneruskan perjuangan meruntuhkan semua bangunan-bangunan lapuk dan agar dapat menambah amal dan jihadnya dalam Islam. Itu kalau boleh. Kalau boleh mau nambah umur, tak tambah umurnya. Tapi qaddarullah wa masya'a fa'ala. Idza jaa ajalum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang kematian, tidak ada seorang yang bisa menahannya. Menahan walaupun hanya beberapa saat. Semangat juang dan keharuman namanya akan selalu dikenang sepanjang masa. Selama kuda-kuda perang masih meringkik, mata-mata pedang masih berkelihatan, dan selama panji-panji bendera tauhid masih berkibar di atas pundak tentara Islam. Dan Khalid pernah berkata, tidaklah suatu malam yang di dalamnya aku dihadiahi pengantin atau dikaruniai bayi itu lebih aku sukai daripada malam yang sangat menegangkan saat aku berada dalam ekspedisi tentara Muhajirin dan memenuhi pagi bersama mereka menggempur kaum musyrikin. Ini menunjukkan cintanya beliau kepada peperangan. Karena itulah ada sesuatu yang selalu meresahkan pikirannya sewaktu masih hidup. Apa itu coba? Yaitu bila ia mati di atas tempat tidur, padahal ia telah menghabiskan seluruh umurnya di atas punggung kuda perangnya dan di bawah kilatan pedangnya. Jadi kehidupannya selalu berperang, membawa pedang dan di atas kudanya. Ia pernah berperang bersama Rasulullah SAW. Ia telah menundukkan kaum murtad. Ia telah membumi ratakan tahta kerajaan Persia dan Romawi. Ia yang telah melompat menjauhi atau menjelajahi bumi di Irak setapak demi setapak hingga menaklukkannya untuk Islam, dan di Syria setapak demi setapak pula sampai semuanya dipersembahkan ke haribaan Islam. Subhanallah. Jadi perjuangan beliau memenangkan beberapa peperangan. Di Irak dikuasai, di Syria dikuasai, ya, Romawi dikalahkan. Itu perjuangan beliau.
atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan beliau. Maka beliau sangat merisaukan ketika meninggal di atas ranjangnya. Khalid ialah seorang panglima dengan kesukaran hidup, seorang prajurit dan kerendahan hati. Ia juga seorang prajurit dengan tanggung jawab seorang panglima dengan keteladanannya, seorang pahlawan perang yang hatinya risau bila mati di atas tempat tidurnya. Berarti sangat menginginkan mati syahid. Ketika itu ia berkata sambil meneteskan air mata, "Aku telah ikut serta dalam pertempuran di mana-mana. Seluruh tubuhku penuh dengan tebasan pedang, tusukan tombak, dalam keadaan terbujur laksana matinya seekor unta. Sungguh mata para pengecut tidak akan tertidur." Ini ungkapannya beliau sampaikan. Jadi memang tusukan pedang, hantaman pedang, tusukan dari panah sudah ada di bekas-bekas tubuhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak beliau meninggal di atas ranjangnya. Itulah kata-katanya. Kata-kata itu tidak akan diucapkan seseorang dalam suasana demikian kecuali ia seorang laki-laki jantan seperti dia. Dia mengucapkan pesan itu saat hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tahukah kalian di hadapan siapa dia mengatakan demikian? Mengungkapkan perasaan demikian di hadapan siapa? Kira-kira siapa? Ternyata di hadapan Umar bin Khattab sendiri. Tahukah Anda kekayaan apa yang ditinggalkannya? Harta apa yang ditinggalkan oleh beliau Khalid bin Walid? Tahu apa tidak? Ternyata hanya kuda perang dan pedangnya. Yang ditinggalkan hanya kudanya dan pedangnya. Kemudian apa lagi? Selain itu, tidak ada barang berharga yang dapat dinikmati atau dimiliki orang. Hal itu kenapa? Karena seumur hidupnya tidak pernah dipengaruhi keinginan, kecuali menikmati kemenangan dan berjaya mengalahkan musuh kebenaran. Karena beliau menginginkan bagaimana biar menang, biar Islam jaya, bagaimana biar tetap unggul Islam. Tidak memikirkan masalah menumpuk-numpuk harta. Maka sampai meninggalnya beliau hanya meninggalkan pedangnya dan kudanya. Subhanallah. Tak suatu pun kesenangan dunia yang mempengaruhi keinginannya. Kemudian ada satu lagi anak-anak semuanya. Ada satu lagi yang tertinggal, yaitu suatu barang yang sangat dijaganya, dijaga mati-matian. Kira-kira barang itu apa? Barang itu adalah kopiah, kayak peci, ya, semacam kopiah. Suatu ketika kopiah itu terjatuh dalam perang Yarmuk. Lalu ia dan orang lain harus berusaha payah untuk mencarinya. Ketika pecinya jatuh atau kopiahnya jatuh, suruh cari, dicari kemana-mana. Ya, prajurit suruh nyari, teman-teman suruh nyari. Nah, ketika orang lain mencelanya, karena itu ia berkata, "Oh, peci atau kopiah aja jatuh dicari-cari." Maka beliau menyampaikan, di dalamnya terdapat beberapa helai rambut dari ubun-ubun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku merasa optimis dan berharap kemenangan dengan keberkahannya. Ini yang disampaikan oleh Khalid bin Walid. Karena ketika seseorang mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, adalah hal yang diperbolehkan. Akhirnya
jenazah pahlawan besar ini keluar dari rumahnya, diusung oleh para sahabatnya. Ibu jari sang pahlawan memandangnya dengan kedua mata dan yang bercahaya, memperlihatkan kekerasan hati, tetapi disaput awan duka cita, lalu melepaskan dengan kata-katanya. Ibunya menyambut dengan kata-kata indah, berikan semangat pada orang-orang yang dengarnya. Apa katanya? Engkau lebih baik daripada jutaan orang, karena engkau berhasil membuat wajah mereka tunduk. Soal keberanian, engkau lebih berani daripada singa betina yang sedang mengamuk melindungi anaknya. Anda lebih berani daripada singa yang kehilangan anaknya karena dia lagi ngamuk. Singa berani. Soal kedermawanan, engkau lebih dermawan daripada air yang mengalir deras. Ini ucapan dari ibunya yang terjun dari celah bukit curam ke lembah. Maka ketika Umar mendengar pujian dari ibunya, maka hatinya bertambah duka dan terharu. Air matanya jatuh berderai, lalu berkata, apa kata Umar? Engkau benar. Engkau benar, wahai ibunya Khalid. Demi Allah, ia memang seperti itu. Kini tinggallah pahlawan itu di pembaringannya. Para sahabatnya tegak berdiri dengan khusyuknya. Dunia sekeliling mereka bening, tenang dan sepi. Kondisinya tenang, sepi. Ya. Keheningan yang mengharukan itu tiba-tiba dipecahkan oleh bunyi ringkikan dan dengusan kuda yang datang sebagaimana yang dapat kita bayangkan. Lagi hening, tiba-tiba datang. Ya. Kudanya datang. Kudanya siapa? Kudanya Khalid bin Walid. Sesudah melepaskan tali kekangnya, segera mendompak dan melompat lalu berlari melintas jalan-jalan. Jalan-jalan mana? Jalan-jalan Madinah, menyusul dari belakang jenazah tuannya, pemilik dan penunggangnya. Sementara keharuman jenazah itu semerbak membawanya ke arah tujuan. Coba, kudanya aja ikut takziah, kudanya ikut mengiringi jenazah beliau radhiyallahu anhu. Karena sudah keterkaitan, itu hewan. Coba, hewan aja sama pemiliknya, dia itu sangat perhatian, ada kontak. Nah, sewaktu kuda itu sampai ke dekat kumpulan orang-orang yang sedang termenung menghadapi permukaan kubur yang masih basah, ia menggerak-gerakkan kepalanya bagaikan mengibarkan panji perang, disertai dengan dengusan yang merendah, seperti yang dilakukannya selagi pahlawannya masih hidup, menaiki punggungnya, pergi bertempur mengguncangkan istana-istana dan tahta kerajaan Persia dan Romawi, sambil mengganggukan kepalanya, menghilangkan segala angan-angan keberhaluan dan kedurhakaan, dan mengikis habis segala kekuatan kemusyrikan dan kemunduran yang merintangi jalan Islam. Seakan-akan dia lagi membawa tuannya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kuda itu berhenti. Kuda itu terhenti dan matanya menatap kubur tanpa menoleh sedikit pun. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya naik turun, seakan-akan melambai kepada tuan dan pahlawannya untuk memberikan hormat dan menyampaikan salam perpisahan. Subhanallah. Kemudian ia tertegun dengan kepala
terangkat ke atas dan kening yang meninggi, lalu mengalirkan air matanya yang deras. Kuda aja bisa menangis. Kuda aja bisa menangis ketika yang biasa menaiki meninggal. Maka di sini juga ambil pelajaran bahwa kita juga harus berbuat baik kepada hewan, dan hewan pun akan berbalik berbuat baik kepada kita pula. Kuda ini telah diwakafkan Khalid bersama pedangnya untuk jalan Allah. Tetapi adakah orang berkuda lainnya yang sanggup menungganginya sesudah Khalid? Kira-kira ada tidak orang yang sanggup menunggangi setelah Khalid? Maukah ia merendahkan punggungnya bagi orang lain? Wahai pahlawan yang selalu berjaya, wahai fajar, di setiap malam engkau telah mengangkat tinggi moral pasukanmu. Dengan ucapan setiap bergerak maju, kala subuh datang menjelma, pejalan-pejalan malam melantunkan pujian. Kata-katamu itu telah menjadi kata-kata mutiara, dan engkau telah menyelesaikan perjalanan malammu. Temuilah pagi hari dengan memuji, wahai Abu Sulaiman. Abu Sulaiman itu siapa? Abu Sulaiman adalah Khalid bin Walid. Sebutan namamu sangat mulia, harum mewangi, kekal abadi. Wahai Khalid, biarkanlah kami mengulang-ulangi bersamamu Amirul Mukminin, atau bersama Amirul Mukminin, ucapan kata-kata yang sedap, manis, dan indah yang dilantunkan untuk meratapi dan melepas keberianmu. Rahmat Allah bagi Abu Sulaiman. Apa kata-katanya? Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada yang di dunia? Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang di dunia? Ya, hidup terpuji dan berbahagia setelah mati. Ini adalah pujian untuk Khalid bin Walid, di mana ia hidup terpuji dan berbahagia setelah mati. Nah, itulah bagaimana kisah sahabat yang mulia, sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia itu Khalid bin Walid, di mana masa hidupnya dihabiskan untuk berperang. Kemudian beliau biasa menunggang kudanya, dan kudanya yang hebat tadi, kemudian punya pedang, dan bahkan dia mendapatkan julukan Saifullah, itu pedang Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai-sampai ketika meninggal dunia, beliau memberikan pengaruh yang luar biasa kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Bahkan hewan pun terpengaruh. Hewan pun terpengaruh seperti kudanya tadi. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu aja beliau sangat sedih ketika meninggalnya Khalid bin Walid. Kenapa? Karena tadi sudah tidak ada kesempatan lagi memberikan kepemimpinan padanya. Karena tadi ketika beliau memutus agar dia tidak jadi komandan karena khawatir mereka pada fanatik kepada Khalid, maka diputus dulu. Kemudian juga tadi bagaimana faedah kita ambil bahwa hewan pun bisa berbuat baik. Hewan pun akan berbuat baik kepada si penunggangnya, pemiliknya. Karena begitu subhanallah dekatnya. Maka kita juga berusaha untuk berbuat baik kepada sesama, kepada hewan. Ya, kalau kita anak-anak semuanya memelihara sapi, juga harus berbuat baik kepada sapinya. Misal punya ayam juga berbuat baik kepada ayamnya, atau misal punya burung juga berbuat baik kepada burungnya. Itu akan berpengaruh pada kehidupan kita semuanya. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus berusaha menjadi orang yang siap untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk yang bisa kita ambil adalah beliau punya tekad yang kuat, ingin mati syahid. Meskipun pada akhirnya beliau meninggal di atas ranjangnya, tapi beliau mendapatkan niat yang besar atau pahala yang besar sebab niatnya. Dan beliau sudah menghabiskan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya adalah qadarullah wa masya'a
taala. Kemudian juga pelajaran penting ini untuk semuanya, bahwa hendaknya kita melatih diri untuk menjadi seorang yang siap untuk menjadi orang depan atau orang belakang. Ketika di depan, kita siap jadi sebagai contoh, suri teladan, dan pegang amanah dengan baik. Seperti contoh tadi, Khalid bin Walid ketika mendapatkan amanah sebagai pemimpin, beliau pegang baik-baik dan berusaha melaksanakan amanahnya dengan baik. Dan ketika beliau ternyata disuruh di belakang menjadi prajurit, maka beliau pun merasakan tenang dan siap mengikuti arahannya. Dan inilah sikap yang kita ikuti, dan semoga Allah SWT mudahkan kita semuanya untuk bisa mengambil ibrah atau pelajaran yang berharga ini. Saya kira sudah cukup, dan ini sebagai penutup dari kisah Khalid bin Walid, dan kita mohon kepada Allah SWT semoga Allah SWT tetapkan iman dan Islam kita, dan Allah SWT matikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.